Diduga menyalahgunakan kewenangan, di Reskrimum Polda dilaporkan warga. Puncak arus mudik, kepadatan pemudik terjadi di Terminal Malalaya. Gelar tradisi Monuntul, warga Kota Mobagu berburu lampu botol. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Seorang warga Manado melaporkan di Reskrimum Polda Sulut yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Di Reskrimum dilaporkan karena diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses menghentikan penyidikan kasus. Didampingi pengacaranya Kartini Gaghansa mendatangi Polda Sulawesi Utara guna melaporkan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh oknum di Reskrimum Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, ke Divisi Propam Polda Sulut. Ditemui usai pelaporan tersebut, pihak kuasa hukum Kartini, Santrawan Paparang, mengatakan bahwa pihaknya keberatan dengan tindakan penghentian penyidikan kasus yang sebelumnya bergulir dan sudah ada penetapan tersangka. Pihaknya kini sepakat untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan. Demokrasi adalah media sebagai dasar laporan, yaitu diduga kuat menyalahgunakan pangkat, jabatan, dan kewenangan yang ada padanya dengan melakukan rekayasa jahat dan manipulasi penghentian penyidikan. Pasal yang diduga dilanggar yaitu Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022, yaitu pasal 10 ayat 1 huruf A, yaitu setiap pejabat Polri dalam melakukan etika kelembagaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu standar operasional meliputi penegakan hukum. Itu yang pertama pasal. Yang kedua, pasal 10 ayat 1 huruf D, Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi, yang menyatakan setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Di lain pihak, Kasubdit 2 Harda Polda Sulut menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai dengan prosedur terkait dugaan pemalsuan surat tanah. Laporan dasar Ibu Kartini Gaghansa terhadap kami, yaitu Kriminal Umum Bagian Harda. Pak Direktur bersama saya dan unit sudah melaksanakan gelar dan diawasi langsung oleh atasan kami. Tahapan demi tahapan sudah kita jalani. Adapun jika dari pelapor yang tidak merasa puas, ada jalurnya melalui ke pra-peradilan. Lebih lanjut, Kompol Ari Prakoso menyebut pihaknya juga menghormati upaya hukum yang saat ini sementara ditempuh oleh para pelapor. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area tower di Desa Tamblang, Jaga 2, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, mendatangi Polres Minahasa Selatan. Warga melaporkan soal dugaan perpanjangan kontrak bangunan yang dilakukan sepihak. Dia jajalang air ini. Ada di begini. Lokasi area tower akhir-akhir ini membuat warga di sekitar menjadi resah dan rasa takut dikarenakan struktur tanah di lokasi sudah mulai berubah. Adanya gigisan air hujan dan ditambah dengan angin yang kencang sehingga sebagian besar warga bersepakat tidak melanjutkan perpanjangan kontrak bangunan tower di lokasi tersebut. Namun warga merasa terkejut dan heran karena masa perpanjangan kontrak dilakukan antara perusahaan dengan para oknum warga lainnya yang diduga dilakukan sepihak. Dalam laporannya, warga meminta aparat hukum membatalkan perpanjangan kontrak bangunan tower tersebut dan meminta perusahaan memindahkan bangunan tower ke lokasi yang lebih aman. Perpanjang kontrak tower yang terjadi itu perpanjang sepihak. Jadi kami warga yang ada di sekitar tower ini tidak tahu menahu perpanjangan kontrak itu sudah terjadi. Karena dari awal tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan yang jelas, sehingga perpanjang ini terjadi. Jadi tidak sah perpanjang tower ini karena bukan kami di sekitar tower yang menandatangani perpanjang kontrak tower, Pak.
Tower ini kan berdiri di bawah rumah warga, Pak. Posisi tower ini kan sudah ada di tebing. Jadi kami, masyarakat sekitar tower, sangat resah. Kami merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, psikis kami juga terganggu, Pak. Kami selalu merasakan ketakutan, apalagi tanah di belakang rumah saya itu, karena aliran air deras, tanah itu mulai longsor. Ya, permasalahannya tower mau lanjut tanpa ada musyawarah, dan mereka memperpanjang ini tower dengan cara yang tidak jujur, karena tidak ada rapat, tidak ada musyawarah. Mereka datang di rumah bawa amplop, bawa isi uang. Mereka bilang bantuan pemerintah, atas mereka minta KTP dan pegang itu amplop, atas mereka kasih foto dengan HP, kan? Setelah saya sudah tanda tangan kedua lembar, baru mereka sampaikan bahwa ini bukan bantuan, ini perpanjang tower. Jadi ini nyata-nyata penipuan. Sementara itu, Kepala Unit Tipiter membeberkan persoalan tower masih dalam proses penyelidikan. Pihaknya juga telah mengundang pihak perusahaan dan warga pelapor. Dengan aduan yang dilaporkan masalah berdirinya tower di daerah. Sementara proses penyelidikan, 2 minggu yang lalu kami juga sudah sempat turun ke lokasi, bertemu dengan beberapa warga yang terdampak dan mendengar apa yang menjadi keluhan mereka. Dan tepatnya hari ini juga warga yang terdampak itu kami undang ke Polres untuk melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan pihak perusahaan. Untuk kami pertemukan juga supaya bisa membahas terkait bagaimana permasalahan ini selanjutnya. Masyarakat setempat berharap pemindahan bangunan tower dapat dilakukan secepatnya, mengingat kondisi cuaca buruk yang masih terjadi di wilayah Sulawesi Utara, termasuk Minahasa Selatan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, 8 orang penyuplai senjata dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Satgas Damai Kartens bersama Polda Papua berhasil mengungkap transaksi senjata api dan amunisi yang akan dipasok kepada kelompok kriminal bersenjata di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Dalam operasi penegakan hukum yang dilakukan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, aparat berhasil menangkap 8 orang beserta barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan, 298 butir amunisi, 5 buah magasin, telepon genggam, serta beberapa barang milik para pelaku. Dari 8 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka karena berperan menyediakan dana serta mencari dan membeli senjata api rakitan dan amunisi. Dari hasil penyelidikan, senjata api dan ratusan butir amunisi tersebut akan disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Dapat kami update pengungkapan kasus transaksi senjata api rakitan dan amunisi yang mana akan dikirim atau dipasok ke kelompok kriminal bersenjata Kabupaten Yahukimo dan Yalimo. Pengungkapan ini diungkap oleh Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polda Papua dan jajaran, di mana kita berhasil mengamankan 8 orang yang patut diduga terlibat dalam kasus transaksional senjata api rakitan dan amunisi. Dan kemarin kita telah menetapkan 5 orang tersangka yang terlibat dalam transaksi ini dan 3 orang masih berstatus sebagai saksi. Saat ini tim gabungan masih melakukan pengejaran terhadap 1 aktor kunci lainnya yang identitasnya telah dikantongi oleh petugas. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Polsek Pelabuhan Suta Makassar berhasil membongkar pengiriman rokok ilegal dari Surabaya ke Makassar. Untuk mengelabui petugas, pengirim memakai dokumen alat kesehatan. Pengungkapan rokok ilegal tersebut berawal pada Kamis 5 Maret saat unit Reskrim Polsek kawasan Soekarno-Hatta menerima surat aduan masyarakat terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal dari Surabaya menuju Makassar menggunakan kapal. Menindaklanjuti informasi tersebut, unit Reskrim Polsek kawasan Soekarno-Hatta kemudian mendapatkan 100 koli rokok yang diduga ilegal tanpa cukai.
Untuk mengelabui petugas, pelaku mencantumkan nama barang dalam dokumen berupa barang kesehatan seperti sarung tangan medis, kapas, perban, plester, dan timbangan berat badan. Namun saat dicek ternyata berisi rokok ilegal. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan kurang lebih 100 koli rokok yang tidak dilengkapi dengan cukai yang diangkut dari Surabaya menuju Makassar melalui pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun jumlah tersebut belum kami lakukan penghitungan secara rinci yang nanti akan kami lakukan penghitungan untuk jumlah pastinya. Untuk modus operandi perlu saya sampaikan bahwa pelaku dengan mencantumkan nama barang dalam invoice ini berupa barang-barang kesehatan. Di sini dicantumkan nama barang berupa sarung tangan medis, kapas, kemudian perban, plester, timbangan berat badan. Namun setelah dicek ternyata berisi rokok yang tidak dilengkapi dengan cukai. Kemudian yang modus yang lain, pelaku ini menggunakan segel. Segel ini diperuntukkan untuk kontainer. Namun mobil box tersebut dipasangi segel. Inilah modus pelaku untuk melancarkan kejahatannya. Tindakan ini melanggar pasal 21 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi berikutnya, Kapolres Minahasa memimpin apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Serentak secara nasional tahun 2026. Operasi Ketupat ini bertujuan untuk pengamanan puasa serta perayaan Idul Fitri di wilayah hukum Polres Minahasa. Ratusan personil Polres Minahasa dikerahkan untuk mengamankan perayaan Idul Fitri di Minahasa. Sebanyak 150 personil Polres dibantu TNI Polri dan Satpol PP serta Dinas Perhubungan dan BPBD akan turun langsung di 5 titik keramaian yang rawan melalui pos penjagaan. Dalam apel gelar pasukan, Kapolres Minahasa AKBP Stephen Simbar mengatakan pengamanan ini dilaksanakan selama bulan Ramadan saat puasa hingga perayaan Lebaran berlangsung. Terkait pelaksanaan pengamanan Operasi Ketupat 2026, di mana Operasi Ketupat Samrat 2026 ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri selama bulan Ramadan. Jadi kami menempatkan personil di tempat-tempat berdasarkan kerawanan yang telah kami petakan. Ini dalam rangka menjelang, Pak, kan? Menjelang, pada saat, dan setelah. Jadi untuk pengamanan kita fokuskan di tempat-tempat keramaian masyarakat, terutama pada saat ibadah puasa ini. Pada saat buka ada beberapa titik yang menjadi tempat keramaian masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kemudian pada saat hari raya kami melaksanakan pengamanan di titik-titik pelaksanaan sholat id. Demikian juga setelah pelaksanaan hari raya dilanjutkan dengan hari libur, kami mengantisipasi lonjakan pengunjung di daerah-daerah wisata. Operasi Ketupat ini akan berlangsung selama 14 hari. Selain pengamanan di titik rawan, personil Polres juga akan disiagakan di beberapa lokasi wisata. Polres Minahasa tetap mengupayakan usaha preventif guna terciptanya wilayah hukum yang aman dan kondusif. Tim Liputan Kompas TV, Minahasa. Informasi di Snaker Trans desak perusahaan wajib bayar THR karyawan akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Warga di Kelurahan Sindulang 1, Kecamatan Tuminting, Kota Manado harus bergerak cepat demi mendapatkan gas LPG 3 kg dari pangkalan terdekat di tempat tinggal mereka. Apalagi di momen Ramadan dan jelang Lebaran, setiap kali pasokan LPG tiba dari truk pengangkut, tabung LPG langsung ludes dibeli warga. Inilah suasana antrian di salah satu pangkalan LPG subsidi di Kelurahan Sindulang 1, Kota Manado, Sulawesi Utara.
Dari pantauan Kompas TV pada Selasa siang, saat tabung LPG 3 kg baru saja didistribusikan dari truk pengangkut dan memasuki warung pangkalan, warga langsung menyerbu dan berebutan antrian demi mendapatkan bahan bakar untuk memasak. Salah seorang ibu rumah tangga bernama Meiske yang antri membeli gas mengaku sudah lebih dari 1 pekan belakangan ini dirinya kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg langsung di pangkalan. Jika pasokan tiba, biasanya langsung ludes dibeli warga. Warga mengaku bisa mendapatkan tabung gas subsidi tersebut di luar pangkalan, seperti di warung-warung biasa, namun harganya sudah melampaui harga eceran tertinggi. Dirinya bersyukur hari ini bisa membeli gas di pangkalan dengan harga yang terjangkau. Cari gas, setengah mati gas. Ibu 2 minggu lalu kurang beli di warung. Bukan harga berapa? 30.000. Sangat disayangkan, no? Toh dari minyak tanah beralih ke gas, bilang gampang, setelah dapat gas setengah mati juga toh. Pihak pangkalan mengaku pasokan gas LPG 3 kg yang masuk setiap kali pengantaran dari agen dibatasi hanya 80 tabung. Sementara kebutuhan masyarakat sekitar pangkalan jauh melampaui ketersediaan pasokan. Hal ini membuat ada sebagian warga yang harus mengalah tidak kebagian gas. Pilihan gas ya begini, kalau lagi langka berebutan begini, gas yang masuk tidak cukup untuk masyarakat yang antri. Kadang-kadang kalaupun cukup ya pas-pasan lah. Hampir tiap-tiap 3 bulan, 4 bulan begini keadaan. 1-2 bulan dia normal, berikut jadi begini. Macam ini dari Desember kan dia rame begini tuh. Nanti dia dia baru-baru awal-awal puasa dia agak mendingan. Pihak pangkalan mengaku pengaturan pembelian gas per keluarga adalah 1 tabung supaya bisa saling berbagi penjualan dengan warga lainnya yang juga membutuhkan. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari bersama Forkopimda Sangihe melakukan peninjauan langsung melalui kegiatan operasi pasar di Pasar Tradisional Peta, Kecamatan Tabukan Utara pada Selasa pagi. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas harga pangan serta ketersediaan stok barang kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi penting untuk menekan laju inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan khususnya Idul Fitri. Bupati bersama jajaran Forkopimda melihat langsung proses jual beli di pasar sekaligus memantau harga bahan kebutuhan pokok, ikan, daging, serta bumbu dapur. Hasil pantauan bersama harga bahan-bahan pokok masih relatif stabil dan stok juga masih aman. Kalau dipantau harga barang-barang cukup aman, stabil, stok juga cukup aman. Cuma tadi tinggal masalah sarana prasarana ya. Ada atap yang bocor, jalan yang becek, kemudian ada sebagian yang amblas yang diturunkan oleh para pedagang. Ada sebagian yang sudah kita inventarisir, besok sudah mulai diperbaiki, yang langsung bisa diperbaiki. Yang perlu penanganan lebih, itu nanti sementara kita kaji akan. Selain memantau harga, Bupati juga meninjau kondisi pasar peta, masalah sarana prasarana, jumlah atap bangunan yang bocor, serta jalan yang becek bahkan amblas. Bupati memastikan akan memperbaiki fasilitas pasar agar para penjual merasa aman dan nyaman. Tim Liputan Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar pasar murah di kantor Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe pada Selasa pagi. Kegiatan pasar murah ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat di tengah naiknya harga sembako jelang Idul Fitri. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar program pasar murah bersubsidi di 10 kecamatan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Salah satu lokasi pelaksananya berlangsung di Desa Warung Kapas, Kecamatan Dimembe. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan sembako bagi masyarakat, terutama pada momen penting seperti Idul Fitri. Ini juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Beberapa komoditas yang dijual diantaranya beras premium seharga Rp44.500, tepung terigu Rp6.500 per kilogram, minyak goreng Rp12.000 per liter, cabai rawit Rp50.000 per kilogram, telur Rp53.000 per baki, bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp34.000 per kilogram,
gula pasir Rp9.300 per kilogram, serta daging ayam Rp30.000 per ekor. Ya, jadi baik, kegiatan pasar murah yang dilaksanakan pada hari ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang kami akan laksanakan di 10 kecamatan. Sekarang sudah kecamatan yang kelima, hari yang kelima kita laksanakan, dan tepatnya pada hari ini kita laksanakan di kecamatan Dimembe, khususnya di Desa Warukapas. Untuk itu tentunya program ini merupakan suatu program dari Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara yang diharapkan bisa dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan harga yang terjangkau. Rini Helingo, salah satu warga Desa Warukapas, bilang dengan adanya pasar murah, dirinya merasa sangat terbantu karena jelang Idul Fitri ini, semua kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kami dari masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini, karena kita tahu bersama menjelang Ramadan saja bahan pokok sudah naik. Dan dengan pasar murah ini yang harganya di bawah membantu kami dalam bulan Ramadan ini maupun menjelang Hari Raya. Jadi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, terutama kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kepada Dinas Perdagangan dan pemerintah setempat yang telah melaksanakan pasar murah. Melalui program pasar murah bersubsidi ini, pemerintah berharap masyarakat Minahasa Utara dapat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri dengan lebih mudah dan terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu di Kota Manado, harga daging sapi di Pasar Bersehati Kota Manado naik jelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara untuk harga daging ayam tetap stabil. Harga jual daging sapi terus naik menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Daging sapi naik dari harga normal Rp130.000 per kilogram menjadi Rp150.000 per kilogram. Kenaikan itu terjadi sejak pertengahan bulan puasa ini. Sedangkan harga daging ayam yang sempat naik kini mulai berangsur stabil. Pedagang mengaku seminggu terakhir harga daging ayam mulai dijual bervariasi, yakni di kisaran Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Dari pertengahan puasa harga ini sudah naik. So, per kilonya 150. Sebelumnya harga normal dia 130. Oke, kalau stok bagaimana? Kalau stok banyak. Banyak. Iya. Ini kenaikan harga karena apa, Dang? Karena menjelang Lebaran. Menjelang ini Idul Fitri. Masih stabil. Di harga berapa, Pak? Di 40 dan 38. Kalau soal pembeli bagaimana, Pak? Ya, masih sama. Ini sudah kata hari raya ada peningkatan? Pasti naik. Meski terjadi gejolak harga, pedagang mengaku stok daging masih tetap tersedia dan penjualannya pun tetap lancar seperti hari biasanya. Swingli Manderes, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Sulawesi Utara melakukan penambalan jalan berlubang di berbagai titik jalan nasional di Provinsi Sulawesi Utara. Penambalan jalan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi warga, khususnya di musim libur Lebaran nanti. BPJN Sulut melalui Satker BPJN Wilayah 1 menambal ratusan lubang di jalan nasional untuk memastikan jalur mudik Lebaran lebih aman dan nyaman. BPJN Wilayah sudah melakukan penambalan 450 titik jalan yang berlubang. Selain itu, menghadapi Lebaran ini, BPJN telah membuka 5 posko mudik, salah satunya posko mudik di ruas Jalan Manado Tomohon. Selain posko, BPJN juga menyiagakan 57 personil yang nantinya personil ini akan siaga selama 24 jam penuh 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Rangka persiapan Lebaran ini kita menjaga supaya jalannya tetap fungsional dengan cara kita lakukan kegiatan penambalan lubang secara total di wilayah kerja Satker PJN 1 Sulawesi Utara dari 638 km. Kita sudah selesaikan kurang lebih sekitar lebih dari 400. Namun seiring berjalannya waktu masih ada lagi lubang-lubang baru yang muncul yang sedang kita proses juga sekarang penanganannya. Namun yang paling lebih penting adalah kita menjaga jalan ini fungsional. Dikarenakan ruas ini, kenapa kita mendirikan posko di sini? Karena ini adalah ruas yang rawan longsor.
Di libur lebaran dan mengantisipasi cuaca buruk, BPJN telah menyiagakan berbagai peralatan sebanyak 18 unit, mulai dari loader, mini ekskavator, hingga dump truck yang telah disebar di titik-titik rawan untuk mempercepat penanganan jika terjadi kendala di lapangan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, Dinas Ketenagakerjaan, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memperingatkan perusahaan agar membayarkan tunjangan hari raya atau THR kepada pekerja. Peringatan ini menyusul edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait kewajiban pembayaran THR bagi pekerja di perusahaan. Dinas Ketenagakerjaan, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo mulai mengawasi pembayaran THR menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pengawasan dilakukan menyusul terbitnya edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang pemberian THR keagamaan bagi para pekerja perusahaan. Untuk menampung aduan pekerja, Disnaker Trans membuka posko pengaduan sejak pertengahan bulan Ramadan. Posko ini digunakan untuk melapor dugaan pelanggaran perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerja. Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnaker Trans Provinsi Gorontalo bilang pihaknya tidak akan segan menindak perusahaan yang melanggar aturan. Sebagai langkah awal, Disnaker Trans akan memberikan teguran dan meminta perusahaan segera memenuhi kewajiban pembayaran THR. Sanksi yang diberikan, jadi saya coba uraikan masing-masing ya. Pada saat ada aduan kita dari masyarakat, pada saat aduan diterima itu kita langsung melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan itu. Kemudian pada saat pertama kita melakukan pemeriksaan, kita menerbitkan nota pemeriksaan persatu. Ya, jadi nota pemeriksaan itu dia memuat tentang regulasinya, ketentuannya, kemudian mengenai apa pelanggaran perusahaan tersebut dan apa rekomendasi dari kami untuk melakukan atau rekomendasi yang harus diikuti oleh perusahaan. Kalau belum ditindaklanjuti, kita akan memberikan nota pemeriksaan yang kedua. Itu kita berikan kesempatan lagi selama 7 hari. Nah, setelah itu pada saat tidak tetap aturan tersebut tidak diindahkan oleh perusahaan, kita dapat memberikan sanksi. Sanksinya adalah 5% dari THR yang dibayarkan, itu dalam bentuk uang. Yang kedua adalah sanksi administrasi. Jadi sanksi administrasi itu dia bisa teguran tertulis, bisa pembatasan kegiatan usaha, kemudian penghentian sementara sebagian dan seluruh alat produksi, dan pembengkuan kegiatan usaha. Hingga menjelang Lebaran, posko pengaduan belum menerima laporan terkait pelanggaran pembayaran THR. Meski begitu, Disnaker Trans tetap mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban memberi THR kepada pekerja. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, informasi puncak arus mudik, kepadatan pemudik terjadi di Terminal Malalayang. Akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kepadatan pemudik terlihat di Terminal Tipe A Malalayang pada Selasa dini hari. Ratusan warga terpantau mulai bersiap untuk pulang ke kampung halamannya guna merayakan Idul Fitri. Ratusan warga yang akan mudik ke kampung halamannya di Provinsi Gorontalo terlihat mulai memadati Terminal Tipe A Malalayang Manado sejak Selasa dini hari. Dari pantauan di lapangan, ratusan warga bertolak ke kampung halamannya Gorontalo menggunakan jasa bus antar provinsi pada pukul 5.00 WITA. Para pemudik mengaku keputusan untuk mudik ini diambil setelah adanya libur sekolah. Iya, karena menunggu anak sekolah libur dulu, baru orang mudik. Ini Bu berangkat bersama siapa Bu? Anak-anak. Oh, ada berapa orang Bu? Ada 4 orang sama tante juga. Libur dulu. Ini tiap tahun pasti pulang aja? Tiap tahun pulang. Iya, tiket naik sekali dari biasa cuma 130, so naik 150. Itu per kapan Ibu udah beli tiket Bu? Sementara itu, pihak perusahaan bus yang memberangkatkan pemudik mengaku jumlah penumpang terus meningkat dari hari ke hari.
Jika pada hari biasanya hanya memberangkatkan sebanyak 1 unit kendaraan berkapasitas 29 penumpang, pada momentum libur lebaran, pihak perusahaan bus justru mampu memberangkatkan hingga 4 kendaraan dalam sehari. Kalau satu bis kan 29 seat, kalikan 4. Kalikan 4. Oke. Ini setiap hari seperti ini atau? Cuma di saat mudik. Saat mudik. Kalau hari berikut sudah tinggal satu bis. Kalau selama periode mudik ini, setiap hari berapa banyak yang diberangkatkan? 4. Kepadatan pemudik di terminal tipe A Malalayang mulai terjadi sejak Minggu 15 Maret dan diperkirakan masih terjadi pada 1 hari jelang Hari Raya Lebaran. Swingli Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, pemudik dari sejumlah daerah mulai tiba di Bandara Samratulangi Manado. Sebagian pulang kampung untuk merayakan Lebaran dan sebagian datang untuk berlibur ke kampung halaman. Inilah suasana di terminal kedatangan Bandara Internasional Samratulangi Manado pada Selasa pagi. Ratusan pemudik dari berbagai daerah di luar Sulawesi Utara mulai berdatangan untuk pulang kampung merayakan Idul Fitri serta berlibur di kampung halamannya. Dari pantauan Kompas TV, arus kedatangan pemudik ini sebagian besar penerbangan domestik, namun ada juga penerbangan internasional dari Singapura dan Shanghai. Pada jadwal penerbangan di terminal kedatangan antara pukul 6.00 sampai 14.00 WITA, ada sejumlah penerbangan domestik terjadwal tiba, antara lain dari Jakarta, Ternate, Halmahera, Makassar, dan Sorong. Beberapa pemudik yang diwawancarai Kompas TV mengaku untuk bisa pulang kampung ke Sulawesi Utara, mereka melakukan pemesanan tiket jauh hari jelang keberangkatan. Meski tiket masih tersedia, namun diakuinya harga telah naik dan mahal. Mereka berharap otoritas terkait bisa membantu masyarakat agar harga tiket pesawat tidak melambung tinggi, terutama saat warga hendak pulang kampung merayakan Lebaran. Kalau saya sendiri dari Papua Timika ke Manado, anak saya dari Jakarta ke Manado. Oh, jadi ini memang dalam rangka untuk perayaan Lebaranan. Oke. Ya, sebetulnya kalau dalam suasana mudik begini ya artinya orang merindukan kampung, transportasi itu bisa ini lebih memudahkan, kemudian ya harganya jangan terlalu tinggi lah. Di Jakarta untuk Lebaran. Oh, oke. Harga tiketnya 2,2. Oh. Kalau menurut saya sih mahal segitu ya. Mudah-mudahan lebih di harga tiket lebih murah dari sekarang ya. Pada periode arus mudik dan Lebaran tahun 2026, Bandara Internasional Samratulangi Manado membuka layanan posko siaga Idul Fitri bagi pengguna jasa bandara. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, puncak arus mudik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diprediksi terjadi pada 18 Maret hari ini. Jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui bandara tersebut diproyeksikan mencapai puluhan ribu orang. Puncak arus mudik di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar diperkirakan terjadi pada tanggal 18 Maret. Pada hari tersebut, jumlah penumpang yang tiba maupun berangkat melalui bandara diproyeksikan mencapai 37.344 orang. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga menyiapkan personil untuk memberikan pelayanan selama masa arus mudik dan arus balik tahun ini. Pengelola bandara menghimbau para calon penumpang agar mempersiapkan perjalanan dengan baik serta datang lebih awal ke bandara untuk menghindari keterlambatan penerbangan. Wafik Asisa, Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Di Makassar, ribuan pemudik tujuan Surabaya memadati Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta Makassar. Kepadatan pemudik lantaran memasuki puncak arus mudik angkutan laut. Sejumlah pemudik juga ada yang membawa kendaraan pribadi untuk digunakan di kampung halaman. Kepadatan pemudik terus terjadi di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Sebanyak 1.100 penumpang akan diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menggunakan kapal KM Dharma Kencana 7. Lonjakan jumlah pemudik ini membuat suasana penumpang mengular panjang dari area terminal hingga menuju kapal. Arus mudik tahun ini didominasi penumpang tujuan Surabaya yang memilih jalur laut karena dinilai lebih terjangkau. Selain penumpang pejalan kaki, sejumlah pemudik juga membawa kendaraan pribadi untuk digunakan saat tiba di kampung halaman. Pihak operator kapal mengaku telah mengantisipasi lonjakan penumpang dengan menambah kapasitas dan menerapkan strategi penjualan tiket bertahap. Hari ini tanggal
Maret kita di Makassar. Ini adalah 2 kapal terakhir yang nanti pada insya Allah tanggal 19 kita masih ada 1 lagi. Memang kita perkirakan puncaknya hari ini untuk mudik ke Jawa dari Makassar. Hari ini kita sesuai dispensasi untuk penumpang 1.100 sesuai dispensasi, dan kebetulan untuk angkutan kendaraan truk karena sudah banyak yang tidak melakukan aktivitas, kita membawa 110 kendaraan pribadi yang akan mengantar keluarga di Jawa, bertemu keluarga di Jawa menggunakan kendaraan. Insya Allah perjalanan kira-kira kita bisa 24 jam. Puncak arus mudik angkutan laut di Makassar masih akan berlangsung hingga tanggal 19 Maret mendatang. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi berikutnya, Saudara, Kepolisian Daerah Sultra memberangkatkan 100 lebih mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari melalui program mudik gratis 2026. Rute mudik gratis Polda Sultra itu di daerah kepulauan yakni Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara memberangkatkan ratusan mahasiswa dari Universitas Halu Oleo Kendari dalam program mudik gratis pada Selasa 17 Maret 2026. Sebanyak 5 armada bus milik Satuan Brimob dan Polairut Polda Sulawesi Tenggara disiapkan untuk mengangkut 135 peserta mudik dengan tujuan Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Polisi Didik Agus Widjanarko mengatakan program itu masih dalam rangkaian operasi ketupat ANOA 2026 yang tidak hanya menitik beratkan pada keamanan dan keselamatan, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Selain mudik, para mahasiswa juga diangkut saat hendak balik dari kampung halaman mereka setelah merayakan Lebaran. Pelepasan mudik gratis dari Polda Sulawesi Tenggara untuk rekan-rekan mahasiswa yang akan pulang kampung ke Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah. Ini dalam rangka operasi Ketupat ANOA 2026. Jadi di dalam pelaksanaan operasi Ketupat ANOA 2026 kita tidak terfokus hanya kepada keamanan dan keselamatan, tapi juga kita mengupayakan peningkatan pelayanan untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat kita. Salah satu mahasiswi Universitas Halu Oleo yang akan mudik Lebaran, Gina Fasriati, mengaku senang dan terbantu dengan adanya program mudik gratis dari Polda Sulawesi Tenggara karena dapat menghemat biaya perjalanan pulang kampung. Dirinya berharap program mudik gratis itu dapat terus dilaksanakan setiap tahun, khususnya untuk membantu mahasiswa dan warga yang ingin pulang ke daerah asal. Respon dari kami sebagai mahasiswa khususnya sangat senang sekali karena biasanya kan mudik itu kita banyak sekali mengantri di tempat lain, tapi karena adanya fasilitas dari Polda ini akhirnya kami bisa mudik dengan nyaman dan aman. Mudiknya kemana? Ke Muna Induk. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Usai jeda, kami akan hadirkan informasi gelar tradisi Monuntul. Warga Kota Mobagu berburu lampu botol. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Audiensi antara pengurus pusat KPI, KPI daerah, dan pemerintah Provinsi Gorontalo digelar di kantor Gubernur Gorontalo. Dalam pertemuan ini, KPI menyampaikan sejumlah poin penting terkait penyiaran, mulai dari infrastruktur, siaran lokal, hingga pengembangan program di daerah. Wakil Ketua KPI Muhammad Reza bilang, penguatan penyiaran daerah menjadi salah satu fokus utama yang dibahas bersama pemerintah provinsi. Ya, penekanan juga soal internal kelembagaan KPID, dan kami mengapresiasi, berharap dukungan dari pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap internal kelembagaan KPID itu akan semakin baik.
Kemudian yang kedua juga berhubungan dengan pengawasan lembaga penyiaran. Tadi juga mungkin ke depan akan ada rapat koordinasi khusus dengan lembaga penyiaran bersama Pemprov yang nanti akan difasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk kemudian membincangkan beberapa hal terkait infrastruktur penyiaran, blank spot penyiaran di daerah, karena ini kita mau Piala Dunia. Kemudian yang kedua soal siaran lokal di daerah, saya kira ini juga jadi perhatian KPID yang sudah disampaikan tadi, yang saya berharap ini bisa ada mutual ya. Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gus Nar Ismail menyebut keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan dalam mendukung KPID. Pertama, saya senang sekali bisa bertemu langsung dengan KPI pusat dan juga teman-teman KPI daerah. Dan ini merupakan sebuah spirit baru bagi kita, terutama pemerintah Provinsi Gorontalo yang selama ini sudah berkolaborasi dengan KPID dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Walaupun kita sadar Pemprov itu karena keterbatasan anggaran, jadi perhatian kita dari segi anggaran ke KPID sangat minim. Oleh sebab itu tadi juga kita sudah bicarakan bagaimana mensiasati itu dan orientasi kita program. Jangan sampai dengan anggaran yang terbatas kemudian program macet. Kita carikan jalan keluar dengan keterbatasan anggaran yang ada, program bisa tetap jalan. Adanya pertemuan ini menjadi jalan pembuka peluang kolaborasi KPI, KPID, dan pemerintah daerah ke depan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Berita lainnya, warga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara mulai disibukkan dengan tradisi tahunan Monuntul. Warga mulai berburu lampu botol yang menjadi salah satu pelengkapan khas dalam tradisi Monuntul atau malam pasang lampu jelang Lebaran. Beginilah kesibukan warga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara setiap menjelang Lebaran Idul Fitri. Warga antusias berburu lampu botol yang terbuat dari botol bekas minuman berenergi. Lampu botol ini menjadi pelengkap khas tradisi Monuntul atau malam pasang lampu oleh masyarakat Mongondo, di mana tradisi ini biasanya dilaksanakan 3 hari sebelum Idul Fitri. Setiap rumah warga memasang lampu botol di setiap halaman rumah, bahkan hingga sepanjang jalan kampung. Jumlah lampu yang dipasang pun bervariasi. Biasanya disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Tak heran permintaan lampu botol jelang Lebaran meningkat. Ini terlihat dari antusias warga yang berburu lampu botol dan minyak tanah. Ada berapa banyak yang Ada 10. Karena ada 10 orang. nantinya itu Ibu mau pasang saat kapan itu? Sebentar malam. Sebentar malam kan malam Matuntul. Kenapa sih Ibu beli 10, Bu? Karena ada 10 orang di dalam rumah. Penjual bilang saat ini warga berburu lampu botol mulai ramai seiring semakin dekatnya Lebaran Idul Fitri, di mana per botol dijual dengan harga Rp2.000 per botol dan minyak tanah mulai dari Rp30.000 per botol hingga Rp65.000 per botol tergantung ukuran. Berapa banyak yang stok yang disiapkan? Ada sekitaran 1.000 lebih. Kalau ini terbuat dari mana? DP botol? Dari botol bekas. Sampai saat ini seberapa banyak yang terjual? Sekitaran ada 600-an botol. Berarti cukup banyak yang cari untuk lampu botol ya? Iya Pak. Terus yang dijual sini selain lampu botol apa lagi? Minyak. Kalau lampu botol berapa per botol? 2.001. Kalau untuk minyak tanah sendiri? Ya tergantung botolnya, ada yang 30, yang ada yang kalau yang besar ini dia 65. Kalau yang ini dia yang 1 liter dia 45. Cukup ramai orang beli kan? Iya. Selain menjadi tradisi turun-temurun, pemasangan lampu botol juga menjadi simbol kebersamaan dan semarak menyambut kemenangan bagi warga setempat sangat terasa. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, ribuan lampu botol menerangi malam Tumbi Lotohe di Desa Ayula Tinelo, Bone Bolango saat pelaksanaan tradisi Tumbi Lotohe. Tradisi malam pasang lampu ini dikemas berbeda dengan pawai obor dan lari 4 km oleh komunitas runners.
Suasana malam Tumbilo Tohe di Desa Ayula Tinole, Kabupaten Gorontalo terlihat meriah dengan ribuan lampu botol yang menyala di sepanjang kawasan kompleks perkantoran Provinsi Gorontalo. Sekitar 7.000 lampu botol dipasang untuk menerangi 3 malam terakhir Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Untuk memeriahkan kegiatan ini, sekitar 200 peserta dari komunitas runners ikut berlari sejauh 4 km sambil membawa obor. Pawai obor dari berbagai kalangan juga turut meramaikan perayaan tradisi Tumbilo Tohe di kawasan ini. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bilang, kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk menjaga dan merawat tradisi Tumbilo Tohe yang telah hidup di Gorontalo sejak dahulu. Zakat fitrah. Kita memulai sudah. apa yang disebut dengan Tumbilo Tohe. Tidak boleh. Tapi sebenarnya juga harus ya, tidak boleh terakhir. Di kawasan disampaikan oleh Bapak Gubernur Masjid Raya Gorontalo Islamic Center. Namanya sudah dipasang lampu Tumbilo Tohe Mulolo ini merupakan zakat fitrah sudah gambaran. Oke, zakat fitrah sudah lunas. Jadi masyarakat yang ada di kawasan Blok M Perkantoran jadi ditandai dengan lampu asli teplok dengan minyak tanah. Walaupun sebenarnya bukan itu yang asli. Yang asli itu pakai damar, ya, pakai damar, sumbunya pakai damar, ditaruh di atas pepaya, dan dia tidak pernah padam-padam sepanjang malam. Nah, kemudian berkembang dan sekarang sudah bertransformasi. Tumbilo Tohe diganti dengan listrik. Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo juga melibatkan puluhan penjual kue tradisional dalam kegiatan ini. Langkah ini dilakukan untuk memperkenalkan dan melestarikan kue tradisional khas Gorontalo kepada masyarakat. Hari ini kita sudah menyaksikan pembukaan sekaligus pencanangan kegiatan Festival Tumbilo Tohe Gorontalo. Kemudian hari ini ada Gorontalo berlari atau Tumbilo Tohe berlari 4 km yang diorganisasi oleh komunitas runner di Gorontalo. Itu pesertanya yang lumayan udah 200 orang. Tanpa kita biayai, kemudian tanpa kita memberikan hadiah. Jadi ini spontanitas daripada runner. Sementara itu, warga mengaku kegiatan ini menghadirkan kembali suasana hangat Tumbilo Tohe seperti di masa lalu. Secara lihai ya oleh Abdul Qadir Sulaiman ya dari SMA. Dan juga untuk masyarakat yang ada di kawasan Blok M Perkantoran Ayula Tapa ya. Lebih tepatnya di Tinelo Ayula. Kecamatan Bulango Selatan ya. Sampai orang berada di sini orang tidak mendapat ini banyak orang dibawakan. Dan kami juga berharap ya jangan dulu ada yang meranjak pulang. Iya, masih banyak door prize dong. Dan kita juga akan Tradisi yang telah turun-temurun sejak ratusan tahun lalu ini bisa terus terjaga di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Tradisi Tumbilo Tohe di Kabupaten Gorontalo masih terus dilaksanakan dengan menjaga nilai adat dan budaya lokal. Rangkaian kegiatan diawali dengan doa bersama yang dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo bersama unsur Forkopimda dan pemangku adat. Rangkaian pelaksanaan tradisi Tumbilo Tohe di Kabupaten Gorontalo dimulai dengan doa bersama yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Sekretaris Daerah, Kapolres, serta para pemangku adat dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Setelah doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama sebagai bentuk kebersamaan dan silaturahmi antara pemerintah daerah dan para tokoh adat. Usai buka puasa, Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo bersama para pejabat dan pemangku adat secara simbolis menyalakan lampu botol minyak yang terpasang di alikusu. Penyalaan lampu ini menandai dimulainya perayaan Tumbilo Tohe di Kabupaten Gorontalo yang kemudian diikuti oleh para pemangku adat serta masyarakat. Bupati Gorontalo mengungkapkan Tumbilo Tohe merupakan tradisi warisan leluhur yang telah dilaksanakan sejak ratusan tahun yang lalu sebagai penanda berakhirnya bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Adat Gorontalo itu kita tadi dengan pegawai syari, pemangku adat, kemudian ada Forkopimda. Setelah buka bersama kita ada pemasangan lampu pertama Tumbilo Tohe pertama di Rumah Dinas. Ini serentak di seluruh Kabupaten Gorontalo, seluruh rumah, masjid, jalan-jalan itu melaksanakan kegiatan yang sama. Ini tradisi yang sudah dilaksanakan oleh leluhur kita pada beberapa
ratusan tahun yang lalu. Itu diteruskan oleh kita semua. Tradisi ini juga menjadi simbol cahaya dan harapan bagi masyarakat serta bentuk penghormatan terhadap nilai adat dan budaya Gorontalo. Tumbilo Tohe sendiri dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut menjelang perayaan Idul Fitri dan menjadi salah satu tradisi religius yang terus dijaga oleh masyarakat Gorontalo. Agus Tiar, Kompas TV, Gorontalo. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Davis Pinontoan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.